Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Melalui program Bible and Coffee ini saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat setiap keberkatan-Mu, anugerah, pertolongan, dan cinta kasih Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur sebab tidak pernah berkesudahan pertolongan Tuhan atas kami. Saat yang indah ini kami juga rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam penjara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Kan yang pada umumnya kita tahu bersama bahwa orang yang dalam penjara perlu dikuatkan. Tapi sebaliknya, yang dialami oleh Rasul Paulus, justru Rasul Paulus yang ditangkap, dimasukkan dalam penjara karena memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Yesus Kristus, sudah dikasih dalam Tuhan. Di penjara ditangkap, justru dia yang menguatkan jemaat-jemaat Tuhan yang di luar. Gitu saudara. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu kuat. Jadi orang percaya yang hidup di zaman akhir ini pun harus seperti itu. Kita harus tahu bahwa kita harus kuatkan diri kita. Karena Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menguatkan banyak orang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya untuk menguatkan banyak orang. Amin. Itu sebabnya hidup kita harus kuat dulu, gitu loh. Itu sebabnya hidup kita harus teguh dulu sehingga akhirnya kita bisa menguatkan hidup orang lain. Sekalipun kita juga masih banyak masalah, kita masih banyak pergumulan, masih banyak tekanan hidup yang ada dalam kehidupan kita. It's okay. Bukan berarti kita nggak bisa menguatkan orang lain. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Rasul Paulus bilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sehingga akhirnya kita bisa menguatkan orang lain karena kita terlebih dahulu kuat. Saudara, kalau kita nggak kuat, kita boro-boro nguatin orang lain, kita mengalami masalah kita sendiri aja kita udah kelimpungan gitu kan, udah nggak sanggup, udah nggak kuat, akhirnya kita banyak ngeluh, banyak komplain, Tuhan capek nih ngadepin ini, Tuhan saya udah nggak sanggup, Tuhan saya udah nggak kuat. Kenapa? Karena kita nggak kuat. Tapi sebaliknya ketika seorang kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kita tahu Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita firman-Nya dan sekarang kita tinggal mempraktekannya. Kita tidak pernah berjuang seorang diri. Kita tahu ada janji Tuhan yang selalu menguatkan kita. Maka kita dalam tekanan, masalah, pergumulan sekalipun, kita bisa menguatkan orang lain. Saya percaya hari-hari ini yang dunia butuhkan adalah orang-orang kuat. Kenapa? Karena orang kuat dapat menguatkan orang lain, saudara. Dan masalah, setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya tekanan hidup. Dan kalau kita bisa menguatkan mereka, sekalipun kita punya pergumulan juga, kita punya masalah juga, namun kita bisa menguatkan orang lain di sekeliling kita, karena kita terlebih dahulu kuat. Kenapa kita kuat? Karena kita tahu Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita penghiburan, Tuhan berikan kita damai sejahtera untuk kita jadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, dimanapun kau mendengarkan renungan singkat ini melalui program Bible and Coffee. Ayo, saudara dan saya di akhir zaman ini mau dipakai Tuhan loh. Ya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai olehnya untuk menjadi perpanjangan tangannya, menguatkan hati orang percaya lainnya, meneguhkan mereka yang bimbang, yang tawar hati, dan semua itu dimulai dari saudara dan saya. Rasul Paulus kurang pergumulan apa saudara? Dia dalam penjara, dalam tekanan hidup. Iya kan? Wah, tapi dia masih bisa nulis surat buat nguatin jemaat Tuhan yang ada di luar, yang hampir-hampir lemah, hampir-hampir goyah. Itu kan aneh, orang yang punya masalah lebih berat dari masalah di luar, tapi dia justru bisa nguatin orang yang masalahnya nggak terlalu lebih besar dari masalah dia. Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo prepare, persiapkan diri kita. Karena Tuhan mau pakai setiap kita, Tuhan mau menguatkan setiap kita.
Yeremia 27 ayat 5 firman Tuhan bilang begini saudara. Yeremia 27 ayat 5. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di muka bumi. Dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Jadi Tuhan berikan kekuatan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan berikan kekuatannya yang besar. Tuhan memberikan kekuatannya yang memampukan anak-anak Tuhan. Tuhan bilang memberikannya kepada orang benar di mataku. Siapa orang benar? Saudara dan saya. Kenapa kita dikatakan orang benar? Karena kita hidup sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Saudara dikatakan orang benar karena kita sudah dibenarkan. Dan orang-orang benar ini dapatkan kekuatan dari Tuhan, saudara, untuk menjalani hari-hari hidupnya. Kenapa sih Tuhan mau kuatkan kita? Sederhana, supaya kita bisa menguatkan orang lain. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Amin. Itu sebabnya jangan fokus kepada masalahmu. Karena kalau kita hanya habis hidup fokus kepada pergumulan kita, beban hidup kita, masalah kita, tekanan hidup kita nggak akan pernah mau dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain. Kita akan bilang, aduh pendeta gimana ya, saya juga masih punya masalah, saya pergumulan juga masih banyak, tantangan hidup saya juga masih banyak. Bagaimana saya bisa nguatin orang lain? Saya mesti selesai dulu Pak Pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita berharap masalah kita selesai, pergumulan kita selesai, tantangan hidup kita selesai, baru kita bisa nguatin orang lain, sejatinya kita sudah di sorga, saudara. Karena di sorga gak ada masalah. Nanti di masalah itu ada di muka bumi, dan orang yang hidup di muka bumi pasti punya masalah. Pasti punya pergumulan, pasti punya tekanan hidup. Tujuannya sederhana, supaya kita dikuatkan dulu. Oleh kuasa Tuhan kita kuat, baru kita bisa nguatin orang lain. Bukan masalah selesai dulu, enggak. Masalah masih ada, pergumulan masih banyak, tekanan hidup masih ada, tapi kita kuat menghadapinya karena kita tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Dengan kata lain, Tuhan mau pakai kita sekalipun kita masih punya pergumulan, masalah, tapi karena kita kuat, kita wajib menanggung orang-orang yang lemah imannya untuk menguatkan mereka, untuk membawa mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo jadilah kuat. Di hari-hari terakhir ini Tuhan mau pakai orang-orang yang kuat, saudara dan saya, untuk menguatkan orang-orang yang lemah, meneguhkan orang-orang yang bimbang. Dan itu Tuhan mau pakai saudara dan saya. Setiap kita yang rindu dipakai oleh Tuhan hari-hari ini, kau rindu menguatkan orang lain, kau rindu jadi berkat bagi banyak orang, kau rindu meneguhkan iman orang lain, sekalipun kita masih punya pergumulan, masih punya masalah, masih punya badai. Namun kita rindu dipakai oleh Tuhan. Jika itu menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat saudara. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ada anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Di rumah mereka masing-masing Tuhan, mereka rindu untuk hidup mereka dipakai oleh Tuhan, menguatkan yang lemah, meneguhkan yang bimbang. Dan hamba berdoa, mungkin mereka adalah seorang suami, mereka adalah seorang istri, mungkin mereka adalah orang-orang tua, orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang muda, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang Tuhan pakai hidup mereka hari ini untuk menjadi orang-orang yang diutus Tuhan, menguatkan yang lemah, meneguhkan yang bimbang. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biar kuasa campur tangan Tuhan nyata atas setiap umat Tuhan, sehingga kami tidak fokus kepada keberadaan kami, tentang masalah pergumulan kehidupan kami. Kami tahu kami hidup dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan banyak orang, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Hamba berdoa buat mereka ya Tuhan, sehingga yang lemah juga Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka untuk tetap terus menjadi kuat di hari-hari akhir ini. Yang sakit alas jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka oleh bilur-bilurmu, mereka jadi sembuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.